Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita sudah berada pada Minggu Palmarum. Ini adalah minggu terakhir sebelum kita sampai ke peringatan hari kematian Tuhan Yesus, atau yang sangat sering kita sebut dengan Jumat Agung. Pada Minggu Palmarum ini kita merenungkan dan memaknai derita Tuhan Yesus bagi hidup kita, dan yang nyata telah menjadi keselamatan bagi kita, sehingga kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah berbagai kekhawatiran yang kita hadapi, bahkan yang kita jalani pada hari ini. Kepastian keselamatan itu kita peroleh di dalam diri Yesus Kristus. Firman ini memberitakan sebuah peristiwa jelang Paskah, ketika Yesus menuju Yerusalem, lalu orang banyak yang mendengar bahwa Yesus sedang dalam tengah perjalanan menuju Yerusalem, pergi menyongsong kedatangannya sambil berkata dan berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel."
Seluruh Yerusalem gempar dengan kedatangan Yesus. Pada saat itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang baru saja mengeluarkan perintah supaya Yesus ditangkap, tiba-tiba tidak berdaya. Dan harus melihat Yesus dihormati dan dipuji orang dari segala penjuru. Bahkan diberitakan seluruh dunia datang mengikuti dia. Ini menjadi sebuah pukulan yang sangat keras bagi mereka yang terus tidak menyenangi, bahkan merasa terganggu dengan pelayanan mujizat keselamatan yang diberitakan oleh Yesus Kristus, kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Tetapi dia tampil di tengah-tengah orang-orang banyak pada saat itu sebagai seorang raja. Raja yang rendah hati, raja yang lemah lembut, raja yang tulus, yang memasuki kehidupan manusia. Inilah berita baik itu. Inilah Injil yang diberitakan itu, bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dan dia adalah Raja yang peduli. Peduli akan penderitaan manusia. Peduli akan semua pergumulan manusia. Peduli akan semua kesulitan manusia dan penderitaan segala bangsa pada setiap waktu, sepanjang waktu. Dan dia setia selama-lamanya. Yesus menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa dan kematian yang kekal. Dan Yesus adalah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa-dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia kita imani sebagai pembela semua orang percaya dan memerintah semuanya, memerintah dalam hidup kita dan menguasai, menggerakkan pikiran dan menggerakkan hati, menggerakkan seluruh totalitas hidup orang-orang yang telah dia tebus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dia selamatkan. Dialah Raja kita. Yesuslah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Dan ini menjadi kabar baik yang memberikan kekuatan bagi kita semua, yang memberikan kepastian kepada kita semua, menjawab segala keraguan, menjawab segala persoalan dalam hidup kita. Karena Yesus Raja yang mengatasi segala sesuatu. Saudara-saudara, dengan pengenalan kita terhadap pribadi Yesus yang seperti itu, sehingga kita turut menaruh pengharapan keselamatan dengan juga meneriakkan, menyerukan Hosianna, sama seperti seruan dan pengharapan orang banyak pada saat itu ketika Injil ini diberitakan. Hosianna memiliki arti berilah kiranya keselamatan. Sebenarnya istilah ini sudah menjadi seruan pengharapan iman bagi Israel sejak zaman pemazmur. Itu sebabnya kita bisa baca dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai 26a, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sehingga seruan Hosianna ini memiliki makna harapan,
dengan menyatakan, menegaskan sebuah pengharapan, berilah keselamatan sekarang. Karena keselamatan itu kebutuhan yang sangat mutlak bagi hidup setiap orang yang sudah kita terima oleh kemurahan hati Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara, modal utama hidup kita adalah pengharapan. Kita berpengharapan selama kita hidup. Dan kita hidup selama kita berpengharapan. Dan pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika ditimpa penyakit. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika ditimpa musibah. Pengharapan ini yang membuat kita bertahan ketika kita ditimpa kesulitan, penderitaan. Sama halnya seperti yang kita hadapi dan kita gumuli bersama. Penderitaan kita saat ini akibat wabah virus corona yang belum berakhir. Dan pada saat ini yang perlu bagi hidup kita adalah pengharapan supaya kita bisa bertahan. Karena tanpa pengharapan itu, mental kita pasti akan ambruk. Dan kita tidak akan berhasil menghadapi, melewati kesulitan dan pergumulan kita ini. Berpengharapan itu adalah sikap yang positif. Tetapi jangan lupa pengharapan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu gigih mempertahankan pengharapan dan menderita sebentar menunggu pengharapan itu. Saudara-saudara, pergumulan, penderitaan kita ini pasti akan berakhir. Dan ini menjadi doa kita bersama di tengah-tengah keluarga, bersama orang tua dan anak-anak sama-sama menyerukan Hosana, berilah keselamatan. Karena itu, sabarlah, berdiam, bekerja, dan beribadah di rumah. Doakan dirimu, doakan keluargamu, doakan pemimpinmu. Mari saling mendukung dan saling mendoakan. Tuhan pasti akan menolong kita. Diberkatilah kita semua. Tuhan berkati saudara-saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Tuhan memberikan kemampuan untuk bersabar dan bertahan. Tuhan memberikan kemampuan untuk berpengharapan bahwa Tuhan akan membantu kita mengakhiri semua pergumulan yang kita hadapi ini bersama-sama Tuhan Yesus yang memerintah dalam hidup kita, memerintah pikiran kita, memerintah hati kita, memerintah dan mengarahkan semua kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau adalah Raja yang memberi perlindungan, keselamatan bagi hidup kami. Kami telah mendengarkan dan menerima firman-Mu. Beri kami kekuatan. Berikan kami kemampuan melalui firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Yang mengharapkan keselamatan
dari semua pergumulan, penderitaan, bahkan ancaman yang kami hadapi sampai hari ini. Para jemaat-Mu bersama keluarga berdoa di tempat mereka masing-masing. Tuhan, tolong kami. Tuhan, dengarkan seruan kami. Karena kami yakin hanya kepada Tuhan Yesus kami memperoleh keselamatan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.